Halo semuanya, nggak kerasa ya bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya biar kita tetap sehat, bugar, dan yang paling penting super produktif selama puasa. Anggap aja ini panduan lengkap kamu buat menaklukkan Ramadan tahun ini. Kita semua tahu lah ya, Ramadan itu momen spiritual yang luar biasa. Tapi, jujur aja deh, ini juga jadi tantangan fisik yang nggak main-main. Pola makan dan tidur kita kan berubah total tuh. Nah, itu bisa bikin kita jadi gampang capek, dehidrasi, bahkan sampai susah fokus. Pernah kan ngerasain kayak gitu? Tapi, eits, tenang dulu. Kabar baiknya adalah semua tantangan itu sangat-sangat bisa diatasi. Dengan strategi yang pas, kamu bukan cuma bakal bertahan, tapi beneran bisa menjalani bulan puasa dengan energi yang full dan produktivitas yang justru makin meningkat. Jadi, yuk kita coba ubah cara pandang kita sedikit. Daripada melihat Ramadan sebagai tantangan doang, gimana kalau kita lihat ini sebagai sebuah peluang emas? Peluang untuk jadi versi diri kita yang lebih baik lagi, baik secara fisik maupun mental. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bangun pondasinya dulu, yaitu soal nutrisi. Terus, kita isi energinya dengan olahraga yang cerdas. Abis itu, kita kunci fokusnya dengan istirahat yang benar. Dan terakhir, kita bahas trik-trik praktis biar kerjaan tetap beres. Udah siap? Yuk, kita mulai. Kita masuk ke pilar yang pertama dan paling fundamental, strategi nutrisi. Ini adalah dasar dari segalanya. Apa yang kita makan dan minum itu yang bakal nentuin kita bakal lemas seharian atau malah tetap semangat sampai waktu berbuka. Coba deh bayangin kayak gini. Sahur itu ibarat kita ngisi power bank buat seharian penuh. Tujuannya apa? Energi yang tahan lama. Nah, kalau berbuka, itu momen fast charging. Tujuannya buat pemulihan yang cepat dan efisien. Keduanya punya peran yang beda, tapi sama-sama penting. Nah, untuk sahur, kuncinya satu, slow release energy, alias energi yang dilepas pelan-pelan. Coba deh pilih karbohidrat kompleks kayak oatmeal atau nasi merah, terus pasangin sama protein berkualitas kayak telur. Kombinasi ini bikin kenyangnya lebih awet. Oh iya, satu lagi, coba kurangi makanan yang asin-asin ya, biar nggak gampang haus siangnya. Oke, sekarang pas azan maghrib berkumandang, tahan dulu, jangan langsung balas dendam. Awali dengan yang manis dan ringan, misalnya beberapa butir kurma sama air putih. Ini cara terbaik buat naikin gula darah secara bertahap. Hindari langsung makan besar dan batasi gorengan yang biasanya malah bikin perut nggak nyaman dan ngantuk. Terus soal hidrasi, ada trik yang gampang banget buat diingat, aturan 2-4-2. 2 gelas pas berbuka, 4 gelas panjang malam sampai sebelum tidur, dan 2 gelas lagi pas sahur. Simpel kan? Tapi ini efeknya luar biasa loh buat mencegah dehidrasi. Oke, nutrisi udah beres. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, olahraga. Yep, kamu nggak salah dengar kok. Olahraga pas puasa. Kuncinya itu bukan di boleh atau enggak, tapi di gimana caranya. Jadi, ada 2 jam emas nih buat olahraga. Pilihan pertama, kamu bisa lakuin olahraga ringan sekitar 30-60 menit sebelum berbuka. Jadi setelah capek, bisa langsung minum. Pilihan kedua, dan ini favorit banyak orang, adalah setelah sholat rawih. Kenapa? Karena di saat itu, tangki energi kita udah keisi lagi. Dan yang paling penting, pilih intensitas yang pas. Lupakan dulu deh angkat beban berat atau olahraga super intens di siang bolong. Coba pilih aktivitas yang lebih ringan, kayak jalan cepet, yoga, atau sepedaan santai. Ingat, tujuannya buat jaga kebugaran, bukan buat mecahin rekor. Sekarang kita bakal lengkapi puzzle ini dengan kepingan terakhir yang sering banget diremehin, padahal krusial banget. Istirahat. Ini dia nih kuncinya, biar mesin di kepala kita tetap jalan lancar. Udah pernah dengar soal power nap? Wah, ini bisa jadi senjata rahasia kamu. Cukup tidur siang 15-20 menit aja, itu rasanya kayak nge-restart otak loh. Fokus jadi tajam lagi, dan rasa ngantuk langsung hilang. Jangan pernah deh remehin kekuatan tidur siang singkat. Selain tidur fisik, istirahat mental juga nggak kalah penting. Coba deh, manfaatkan momen-momen ibadah kayak sholat atau zikir sebagai waktu buat pencet tombol pause. Ini cara yang bagus banget buat nenangin pikiran dan jaga emosi kita tetap stabil. Baiklah, kita udah punya pondasi nutrisi, strategi olahraga, dan kunci istirahat. Sekarang, yuk kita gabungkan semuanya buat menjawab pertanyaan besarnya, gimana sih caranya biar kerjaan tetap beres pas lagi puasa? Nah, ini salah satu teknik favorit saya. Namanya teknik Pomodoro. Caranya gampang banget. Kamu kerja fokus total selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Ulangi lagi siklusnya. Metode ini memaksa kita istirahat sebelum kita ngerasa capek, jadi konsentrasi bisa awet lebih lama.
Jadi pada akhirnya kalau kita tarik benang merahnya, semua kembali ke satu kata, keseimbangan. Kunci Ramadan yang sukses dan produktif itu ia harmoni yang pas antara 3 pilar ini. Nutrisi yang cerdas, olahraga yang tepat waktu, dan istirahat yang berkualitas. Dengan menguasai strategi-strategi simpel ini, Ramadan kali ini bisa banget jadi momen terbaik kamu. Gak cuma secara spiritual, tapi juga secara fisik dan profesional. Nah, sekarang saya mau tanya ke kamu. Dari semua yang udah kita bahas, strategi mana nih yang bakal jadi andalan kamu di Ramadan kali ini?